GKI Karawaci yang saya kasihi, Shalom untuk kita semuanya. Saya percaya jikalau hari ini kita dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan memohon Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kita dalam menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan rencananya bagi kita semuanya. Mari kita siapkan hati kita sekali lagi di dalam doa kita kepadanya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan kami kembali datang kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah segala kebisingan, kesibukan dalam kehidupan setiap hari, kami menantikan waktu-waktu di mana kami dapat teduh, tenang di hadapan-Mu, seperti Maria yang menantikan Tuhan apa yang Kau ingin katakan kepada kami. Hati kami sungguh merindukan Tuhan, Kau berkenan untuk berbicara kepada kami, menolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kekurangannya, namun kuat kuasa-Mu Engkau nyatakan sempurna di dalam segala keterbatasan kami. Kami memohon Roh Kudus sendiri yang memimpin kami masuk ke dalam kebenaran firman-Mu dan memberikan kami hati seorang hamba yang mendengar dan mentaati firman-Mu. Dan biarlah saat-saat seperti ini ya Tuhan menjadi saat-saat yang dimana kami mengalami kehadiran-Mu, saat-saat kami kembali dikuatkan, diteguhkan dalam iman kami, saat-saat kami mengalami berkat yang Kau curahkan kepada kami. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, saya bersyukur sekali untuk kesempatan bisa bersama-sama saudara beribadah pada pagi ini. Dan hari ini kita akan merenungkan satu tema yang telah dicanangkan kepada kita semuanya adalah tidak ada perak dan emas. Ya, saya tidak dapat melihat layarnya, tapi saudara-saudara, ada di depan ya. Baik. Nah, saudara-saudara, kurang lebih seperti ini, saudara, gambar yang saudara perhatikan di dalam layar ini. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa emas dan perak itu sejak zaman dahulu menjadi satu simbol kekayaan dan harta yang dicari. Walaupun tentunya pasti ada harta kekayaan yang barangkali yang lain yang bernilai, tetapi emas dan perak itu menjadi sesuatu yang dicari dan menjadi simbol harta dan kekayaan. Saudara, kalau tidak ada emas dan perak, saya percaya hari ini paling tidaknya kalau yang sudah menikah adalah, saudara ya, cincin pernikahan yang dari emas murni atau logam murni. Tetapi saudara, firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan yang dimana kita akan memahami bahwa dalam kehidupan kita ada yang lebih berharga daripada emas dan perak. Jadi kalau seandainya saudara dan saya tidak ada emas dan perak yang banyak, tidak masalah saudara-saudara, karena ada yang lebih berharga dari emas dan perak. Saudara, mari kita akan baca bersama-sama satu bagian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 3 1-26, kita akan baca per bagian. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan.
Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang-cengang apa yang telah terjadi padanya. Saudara, dalam kisah ini, saudara-saudara, kita tentunya setuju bahwa kesembuhan orang yang lumpuh ini lebih berharga daripada sedekah. Ya, lebih berharga daripada emas dan perak, apalagi sedekah, saudara. Namun saudara-saudara, fokus kita hari ini tidak pada emas dan perak, tapi justru pada pelayanan yang mencengangkan begitu banyak orang karena mujizat terjadi. Apa yang ada pada Petrus dan Yohanes lebih berharga daripada emas dan perak. Saudara-saudara, mari kita coba berpikir ya. Apakah hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya pemahaman bahwa sebenarnya walaupun barangkali kita tidak kaya raya, kita tidak punya terlalu banyak emas dan perak, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas dan perak. Dan itulah yang barangkali membuat hari ini kita datang dengan tidak pernah ragu untuk bersyukur. Kalaupun situasi dan kondisi kehidupan kita tidak selalu membuat kita itu banyak mendapatkan emas dan perak, tetapi kita bersyukur ada yang lebih berharga dalam hidup kita. Saya khawatir saudara-saudara hari ini fokus kita tidak pada sesuatu yang berharga itu. Justru kita sering mengabaikan apa yang berharga dalam diri kita daripada apa yang barangkali kita hari ini berupaya dengan segala kekuatan kemampuan kita untuk mendapatkan yang kita kira berharga itu. Saudara, apa yang menarik di dalam kisah ini, saudara? Yang menarik itu adalah sesuatu yang dikaitkan dengan pelayan yang mendarat. Saudara-saudara, Petrus dan Yohanes, siapakah kira-kira Petrus dan Yohanes kalau hari ini kita ingin cari kira-kira siapakah kira-kira Petrus dan Yohanes? Saya tidak ingin membawa saudara kembali kepada sejarah Petrus dan Yohanes, tapi saya ingin mengajak saudara untuk berpikir siapakah Petrus dan Yohanes hari ini? Saudara, Petrus dan Yohanes adalah saudara dan saya hari ini. Yang melayani dan pelayanan yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar memberi sedekah, tetapi pelayanan yang kita lakukan adalah suatu pelayanan yang mendarat kepada orang-orang yang di sekitar kita. Dan siapakah kira-kira orang lumpuh itu? Saudara, kita dapat membayangkan saudara kondisi hari ini saudara-saudara di mana manusia yang memiliki begitu banyak fasilitas, kenikmatan, tiap hari kita ditawarkan dengan berbagai promosi dan tiap hari kita ditawarkan dengan hal-hal yang memberikan kita harapan tentang hidup ini. Tetapi sebenarnya saudara begitu banyak orang yang lumpuh di dalam hidupnya, lumpuh di dalam kehidupannya, dia tidak memiliki pengharapan. Dia tidak mampu bahkan untuk datang kepada Tuhan. Dia tidak mampu untuk masuk ke bait Allah. Orang lumpuh itu hanya duduk di depan pintu gerbang. Tetapi pada waktu dia disembuhkan, dikatakan dia mengikuti Yohanes dan Petrus masuk ke bait Allah. Barangkali itulah yang pertama kali dia masuk ke bait Allah karena dia sudah tidak lumpuh lagi, saudara. Dia bahkan melompat-lompat masuk ke bait Allah. Firman Tuhan tadi yang kita dengarkan. Saudara, begitu banyak orang yang hari ini lumpuh, saudara, karena mereka hanya berada di depan bait Allah. Mereka hanya meminta sedekah karena itulah yang mereka harapkan dan mereka cari. Tetapi saudara-saudara, mereka membutuhkan sesuatu yang lebih dari emas dan perak karena mereka harus berjalan dan mereka baru bisa masuk ke bait Allah. Saudara, hari ini kita bernavigasi dalam dunia yang hancur. Firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas pasal 12 ayat 54 hingga 59, Yesus menegur orang-orang yang dapat melihat rupa langit dan rupa bumi. Bagaimana hari ini cerah atau hari ini akan hujan. Tetapi mereka tidak bisa menilai zaman ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita mengetahui bahwa hari ini, saudara-saudara, di dalam kehidupan yang tidak mudah dengan berbagai permasalahan yang kita hadapi
baik itu dalam permasalahan sosial, politik, ekonomi, dan berbagai permasalahan. Saudara, saya memberikan satu gambaran aja, dengan cepat sekali saya mengajak saudara untuk melihat kira-kira apa yang menjadi satu hasil daripada survei atau research ini. Saudara, dalam workplace stress and economic impact, saudara, dikatakan saudara globally, saudara, ada 6 ya, di dalam 10 pekerja yang hari ini saudara-saudara mengalami permasalahan di dalam pekerjaan mereka. Dan saudara-saudara, menarik sekali kalau dikatakan China, saudara, yang kita katakan negara yang demikian kuat hari ini secara ekonomi, saudara. Globally mereka menguasai begitu banyak bidang di dalam usaha, tetapi dikatakan 86% daripada pegawai mereka dikatakan mengalami stres, saudara. Saudara, saya tidak akan melanjutkan lagi dengan detailnya, tapi saudara-saudara, report ini menolong saya untuk memahami, saudara-saudara, bahwa kalau di negara yang demikian maju, saudara, pun mengalami demikian banyak stresnya, apalagi mungkin di dalam kehidupan kita, di sekitar kita, saudara. Orang begitu takut kehilangan pekerjaan, dan orang yang bekerja begitu stres karena pergumulan-pergumulan yang tidak mudah, saudara-saudara. Dan ini yang membuat begitu banyak orang yang depresi, orang yang khawatir, saudara-saudara. Orang yang marah karena situasi yang tidak bersahabat dengan dia. Orang yang kemudian ditinggal, kesepian, saudara, tidak peduli bagaimana pergumulan yang dia hadapi hari ini. Orang yang hidup dalam penyesalan, orang yang putus asa menghadapi hidup ini. Saudara, semoga hari ini, saudara-saudara, kita dapat melihat di tengah-tengah kekelaman hidup ini sesuatu yang memberikan sukacita dan kebahagiaan dalam hati kita, karena kita tahu ada yang lebih berharga di dalam hidup ini. Saudara, the World Health Organization, WHO, saudara, report, saudara, sesuatu yang sangat mengejutkan, saudara. Dikatakan 970 juta orang, saudara, affected dari mental disorder, saudara. Saya tidak tahu bagaimana riset ini, saya tidak terlalu bertanggung jawab karena ini hanya report yang saya peroleh, saudara. Di antaranya adalah orang yang mengalami depresi, kekhawatiran, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, yang mengagetkan lagi dikatakan bahwa 1 dari 4 orang, saudara, akan mengalami mental illness, saudara. Report ini juga mengatakan tidak termasuk jemaat GKY Karawaci, saudara, ya. 1 dari 4 tidak termasuk GKY Karawaci, kita bersyukur, ya. Saudara-saudara, baru-baru, saudara, di dalam satu riset dari Barna dan Faith Driven Entrepreneur, saudara, dikaitkan dengan bagaimana pandangan dunia terhadap gereja, saudara-saudara, di tengah-tengah krisis ekonomi ini. Saudara, dikatakan seperti ini, saudara, ini report yang menarik, saudara, dikatakan people show more trust in business owners than the church. Saudara, pada waktu dunia lagi mencari sesuatu, saudara, jalan keluar, mereka lebih percaya, saudara, kalau orang-orang yang dapat memberikan mereka nafkah daripada barangkali mereka ke gereja, saudara. Saudara, kita melihat bahwa dunia hari ini, saudara, mereka juga berbicara banyak tentang pelayanan. Saudara, mari kita saya memberikan satu perbandingan cepat sekali. Saudara, di dunia bisnis, saudara, mereka juga menawarkan banyak hal yang dikaitkan dengan pelayanan. Dan banyak semboyan-semboyan yang sangat memberikan pencerahan. Misalnya dikatakan, if it does matter you, it matter us. Ya, saudara-saudara, itu pelayanan, ya. Saudara, dikaitkan dengan satu pemahaman bahwa your security is our concern. Ya, saudara-saudara tahu itu adalah satu hal-hal yang dikaitkan dengan relasi yang terjalin karena transaksi. Ada sesuatu yang menguntungkan satu dengan yang lain. Saudara, tapi dunia berupaya, saudara, mengemas begitu banyak hal yang hari ini hilang dari gereja, saudara. Pelayanan. Saudara, satu kali, saudara, saya mengantar adik ipar saya ke dokter mata, saudara. Klinik itu mempunyai satu kebiasaan adalah di mana semua pasien yang pertama kali datang ke klinik mereka
mereka diwawancarai untuk mengetahui kira-kira permasalahan itu mereka apa, lalu mereka arahkan ke dokter yang tepat. Ini bagus banget saudara ya. Tapi hari itu banyak orang yang datang saudara berobat, sehingga kita perlu antri saudara untuk diwawancarai, untuk ditanya, diinterview. Saudara, saya termasuk mengantar adik ipar saya, jadi saya juga ikut antri saudara. Di depan saya ada 3 orang saudara, salah satu yang di depan adalah seorang yang cukup senior saudara. Usianya ketahuan daripada penampilannya. Dia sementara berbincang-bincang, berinteraksi dengan yang melayani. Saudara, yang melayani itu seorang yang tentunya menguasai sekali bidangnya, dan dia tahu mengenal dokter-dokter yang dengan segala keahliannya, sehingga dia menanyakan dengan sungguh-sungguh saudara. Tetapi rupanya tidak dimengerti dengan yang dia wawancari, karena barangkali belum paham, sehingga waktu yang dipakai itu sangat lama saudara. Kami dengar dari belakang pun kami sudah paham, tetapi yang bertanya itu berulang kali menanyakan pertanyaan yang sama. Tapi yang saya heran sekali saudara, yang melayani itu dia sungguh-sungguh menjawab. Dia ulangi sekali lagi dan dia meyakinkan. Saudara, 2 orang yang depan saya itu sudah tidak tahan saudara, mulai sedikit resah dan merasa ini terlalu lama ya. Karena mereka paham, tapi yang di depan, yang dilayani tidak paham. Saudara, saya juga merasa agak lama ini ya. Tapi saudara, kemudian saya melihat satu tulisan yang sangat menarik. Mungkin itu ada satu kata yang sangat, yang terbaik yang saya pernah lihat di public service saudara. Tulisan itu berbunyi seperti ini. Jika Anda menunggu sedikit agak lama, itu karena kami memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap orang. Wah saudara-saudara, menarik sekali saudara ya. Jika Anda menunggu sedikit agak lama, itu karena kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap orang. Saudara, hari ini begitu banyak hal yang baik yang kita miliki saudara, yang lebih baik dari emas dan perak, yang hari ini ditiru oleh dunia, walaupun di dalam kemasan bisnis saudara. Marilah saudara, kita melihat pelayanan yang hari ini harus ada di gereja, pelayanan yang dikaitkan dengan Christ Center saudara, pelayanan yang dikaitkan dengan pimpinan dan penyertaan Roh Kudus di dalam kesatuan kita sebagai umat Tuhan saudara-saudara, yang didasari oleh satu kata saudara, yang membuat kita akan bersyukur setiap saat adalah anugerah Tuhan. Hari ini apapun yang kita persembahkan di hadapan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Hari ini kalau saudara bisa melayani, itu karena anugerah Tuhan. Saudara, pelayanan-pelayanan yang kita berikan barangkali sesimpel, barangkali hanya saudara menyambut seorang yang datang ke gereja pertama kali saudara, lalu dia sangat berkesan sekali dengan senyum saudara, dan setelah itu dia tidak pernah meninggalkan gereja dan dia akan datang kembali, karena dia menemukan sesuatu yang lebih daripada emas dan perak. Hari ini begitu banyak pelayanan gereja yang seperti saudara-saudara, memberi sedekah kepada orang yang di depan gereja, yang meminta, yang membutuhkan kehadiran kita. Pelayanan-pelayanan dikaitkan dengan program-program gereja, saudara-saudara. Pelayanan-pelayanan yang dikaitkan dengan sesuatu yang dikaitkan karena sudah terprogram seperti itu. Saudara, apakah yang dikaitkan dengan pelayanan yang lebih daripada emas dan perak, saudara? Saudara, firman Tuhan tadi telah mengingatkan kita. Petrus katakan, aku tidak punya emas dan perak, jangan kau mengharapkan itu. Kalau cuma sedekah, saudara, barangkali apakah artinya sedekah, saudara? Cuma sedekah, saudara. Tetapi saudara-saudara, yang dia butuhkan bukannya sedekah. Dunia ini tidak hanya membutuhkan sedekah, karena besok dia akan butuh lagi sedekah, saudara. Dan dia tiap hari hanya duduk di depan bait Allah, dan dia tidak pernah akan masuk ke dalam bait Allah untuk beribadah kepada Tuhan. Bukankah itu saudara-saudara hari ini yang menjadi gambaran dalam kehidupan kita? Apakah yang lebih daripada emas dan perak? In the name of Jesus, demi nama Allah, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Saudara, saya coba untuk mengartikan, di dalam nama Yesus Kristus, saudara, yang dikaitkan dengan otoritas Kristus, saudara, di dalam pelayanan-pelayanan kita. Bukan nama gereja, nama denominasi, tapi otoritas
Kristus. Tentunya bukan atas keinginan kita, saudara, tetapi dalam kehendak Dia yang memanggil kita untuk melayani. Dan pelayanan apa itu, saudara? Apapun yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, yang sebenarnya sungguh-sungguh membuat hari ini kita merindukan, saudara-saudara, dunia ini bukan hanya sekedar bantuan, tetapi saudara menjadi seorang yang menghubungkan mereka dengan Kristus. Connection to Jesus, saudara. Saudara-saudara, in the name of Jesus, saudara, itu satu kuasa yang dinyatakan yang barangkali terlupakan di dalam berbagai program kita hari ini. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudara, begitu dahsyat sekali di dalam nama Yesus Kristus. Tapi bukankah hari ini, saudara-saudara, dunia mengenal Yesus tapi barangkali tidak mengenal kita yang melayani. Saudara, suatu kali ada seorang yang dirasuk kuasa kegelapan yang diceritakan dalam firman Tuhan. Seorang yang memakai nama ini untuk melayani, dia katakan di dalam nama Yesus. Tapi kuasa kegelapan itu mengatakan, aku mengenal Yesus tapi aku tidak mengenal kamu. Saudara-saudara, hari ini kita akan bersama-sama di dalam kehidupan yang tidak mudah, saudara-saudara, ya. Karena kehidupan yang terlalu kompleks dengan berbagai permasalahan kita. Dan masing-masing kita punya pergumulan dan permasalahan pribadi, saudara. Yang kadang-kadang fokus kita hanya kepada masalah emas dan perak yang barangkali menjadi simbol fokus kita dalam tuntutan kita dan harapan kita. Begitu banyak waktu pemikiran yang kita curahkan di sana, saudara. Tetapi saudara-saudara, yang barangkali hari ini yang kita sungguh-sungguh rindukan, saudara-saudara, adalah satu pelayanan yang benar-benar mendarat. Pelayanan yang menyatakan kehadiran Kristus. Karena di dalam nama Dialah bertekuk lutut segala kuasa di langit dan di bumi. Dan itulah wibawa otoritas gereja, saudara. Karena Kristus menjadi Christ center di dalam kehidupan kita. Saudara, saya mengajak kita sama-sama untuk berpikir, saudara, bukan berarti, saudara, itu hanya terbatas dalam program gereja. Tapi itu adalah pribadi-pribadi kita hari ini yang tersebar di seluruh wilayah kota Jakarta. Saudara, jangan pernah melihat hal ini adalah urusan pemimpin gereja, urusan daripada majelis gereja hamba Tuhan. Tapi adalah urusan kita semuanya sebagai umat Tuhan, saudara-saudara. Saudara, baru-baru di dalam wawancara di dalam ulang tahun yang ke-80, saudara, satu pertanyaan yang ditanyakan, saudara, saya tidak terpikir sebelumnya, tapi saudara, hari itu pertanyaan itu seperti ini, saudara, dikatakan, apakah yang menjadi dampak atau impact GKY di tengah-tengah masyarakat? Saudara, kita hadir pada waktu terjadi bencana, saudara. Kita hadir pada waktu kita melakukan pelayanan diakonia, saudara. Apapun itulah, saudara, pengobatan murah, atau pelayanan medis, atau barangkali berkunjung sekali-sekali ke daerah yang sulit membagikan sembako. Tidak salah, saudara, tidak jelek, saudara. Tetapi saudara-saudara, mungkin saya lebih berpikir, demikian pentingnya, saudara, tiap pribadi kita, walaupun di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan kita hadir di tengah-tengah masyarakat yang memberikan dampak kepada masyarakat di lingkungan kita. Kalau kita ingin sekali berpikir apa yang dapat gereja lakukan, lebih baik mungkin kita bertanya, apakah makna kehadiran saya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah tetangga kita, bahkan mungkin di tengah-tengah keluarga kita. Apakah dampak positif yang kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita? Barangkali melalui satu uluran tangan yang sederhana sekali, satu doa yang sungguh-sungguh kita panjatkan di dalam nama Yesus untuk orang yang dalam kebutuhan. Barangkali adalah sesuatu yang tidak banyak yang kita berikan, tapi hari itu pada waktu pelayanan itu diberikan, dinyatakan di dalam nama Yesus, saudara. Maka hari itu mungkin orang itu akan dibangunkan kembali. Saudara, mereka atau saudara
dan saya adalah gereja-gereja di tengah-tengah masyarakat. Tersebar di seluruh Indonesia GKY, saudara. Kalau setiap jemaat dibekali untuk memberikan dampak kepada dunia ini, saudara. Di dalam nama Yesus Kristus. Maka saudara-saudara, orang tidak hanya berhenti di depan gereja minta sedekah, tapi orang akan masuk ke bait Allah seperti si lumpuh itu dan beribadah kepada Tuhan. In the name of Jesus, saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, pelayanan yang dinyatakan di dalam kisah ini adalah pelayanan yang berpusatkan Allah. Petrus dan Yohanes tidak mampu melakukan mujizat. Dia tidak mampu untuk menyebabkan lumpuh itu berjalan. Tetapi itu di dalam kehendak Tuhan hari itu terjadi, saudara-saudara. Dan kita tidak pernah tahu. Yang kita lakukan itu barangkali sesederhana cuma seperti itu. Tapi hari itu, saudara, pada waktu saudara lakukan barangkali untuk rekan kerja saudara. Itu seorang di dalam lingkungan kehidupan keluarga saudara. Tapi hari itu, saudara, terjadi mujizat itu karena saudara lakukan bukan dengan kemampuan saudara dan saya. Saudara melakukan itu di dalam nama Yesus. Dan itu akan terjadi mujizat yang merubah hidup orang itu. Dari dia lumpuh tidak beribadah kepada Tuhan, kemudian dia masuk ke bait Allah beribadah kepada Tuhan. Saudara, ini bukan masalah gereja, bukan masalah denominasi, tapi ini adalah masalah pribadi-pribadi. Saudara dan saya hari ini di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara, jikalau hari ini saudara-saudara terjadi mujizat pelayanan seperti pada waktu Petrus dan Yohanes lakukan, saudara. Saya kira gereja tidak lagi hari ini, saudara, mengalami permasalahan-permasalahan yang dikaitkan dengan sulitnya untuk kita membawa seorang untuk percaya kepada Tuhan. Saudara, di dalam Kisah Pasal Rasul, pasal 3, 12-13, bacaan selanjutnya, saudara, dari firman Tuhan yang kita akan bacakan. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu, dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalehan kami sendiri?" Saudara, kita melihat pernyataan ini adalah satu pernyataan yang sangat dibutuhkan hari ini oleh gereja, saudara-saudara. Jikalau suatu pelayanan yang sungguh-sungguh secara efektif telah menjadi berkat, saudara, tidak dialihkan kepada orang yang melayani, tapi dialihkan kepada Tuhan yang kita layani. Karena kuasa Tuhan, bukan kesalehan daripada orang yang melayani. Saudara dan saya, kita hidup di tengah-tengah berbagai permasalahan, kita juga memiliki kekurangan, bahkan kelemahan tertentu, tetapi hanya di dalam kuat kuasa Tuhan, ya, kita lakukan itu dan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ayat yang ke-13 berkata demikian, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Saudara-saudara, kita melihat bahwa seluruh fokus pelayanan ini, saudara, mujizat itu, saudara, tidak kembali kepada Petrus dan Yohanes, tapi dikembalikan kepada Kristus, saudara. Kemuliaannya bukan untuk gereja, bukan untuk pribadi, tapi orang melihat kemuliaan itu karena Kristus yang dilayani. Saudara, begitu banyak permasalahan yang dalam hidup ini, saudara-saudara, yang barangkali menjadi pengalaman kita, saudara-saudara, bersama adalah pengalaman-pengalaman di mana karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah pelayanan kita. Dan kadang-kadang sering menjadi permasalahan kita adalah karena kita lah yang merasa sangat penting, saudara, dalam pelayanan itu. Kalau bukan siapa-siapa, maka tidak terjadi apa-apa. Saudara, marilah kita kembali fokuskan bahwa seluruh kehidupan pelayanan kita itu adalah berpusatkan Allah, berpusatkan kepada Tuhan. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat kesimpulan daripada peristiwa ini. Saudara, pelayanan yang berpusat kepada Allah itu adalah satu pelayanan yang didasari karena anugerah Tuhan. Pelayanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Kadang-kadang kita perlu sabar karena bukan keinginan kita yang jadi, tapi keinginan Tuhan yang jadi. Pelayanan yang dikaitkan dengan sesuatu panggilan untuk kita melayani. Saudara, dari tadi kita beribadah, barangkali kita miss banyak sekali kata-kata yang penting di dalam liturgi ibadah ini. Kita call to worship, saudara. Kita call to serve. Saudara, ada beberapa kata yang barangkali saya ingin sekali mengajak saudara untuk berpikir, barangkali kita perlu sedikit berpikir lebih mendalam. Hampir di semua gereja, saudara, kata itu sudah mulai menjadi satu kata yang menjadi kata yang di copy, saudara, ya, di copy paste, saudara. Hari ini kita diundang untuk beribadah kepada Tuhan, saudara. Menurut saya sebagai kata yang lebih tepat, hari ini kita dipanggil untuk beribadah, call to worship, saudara. Kita semuanya adalah umat Tuhan yang dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tidak terlalu terhormat untuk diundang untuk beribadah kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipanggil. Dan panggilan itu melalui kehidupan kita juga mengajak orang lain untuk menerima panggilan Tuhan. Call to worship. Dan yang keempat, saudara-saudara, untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih, saya percaya saudara, pelayanan yang barangkali saudara tidak pernah nyangka, tapi barangkali itulah yang menunjukkan kehadiran Kristus dalam pelayanan itu. Saudara, sekian tahun yang lalu, saudara, di dalam satu lapangan parkir gereja, saudara, penuh sesak mobil, seorang yang mengantar anaknya beribadah pada hari itu. Dia tidak beribadah, tapi dia hanya mengantar anaknya beribadah karena anaknya harus ke sekolah minggu. Lalu mobilnya masuk, kemudian ada mobil lain yang menyusul, saudara, karena lapangan parkir tidak besar, saudara, dan dia tidak bisa keluar, saudara. Dia begitu marah, saudara-saudara, karena dia merasa ini mengganggu sekali karena acaranya dia sementara menanti, dan dia tidak bisa keluar dari lapangan parkir gereja. Saudara, saya lupa sesuatu, saudara, sehingga saya harus keluar dari ruang ibadah untuk mengambil sesuatu, dan saya melewati lapangan parkir itu. Saya melihat seorang bapak yang berdiri dengan muka yang marah sekali, saudara, dan mulai mengeluarkan kata-kata yang lebih keras, saudara. Saudara, saya mendekat kepada dia, saya katakan apa yang menjadi permasalahan dia. Pak, ini seperti apa ini gereja, katanya. Mobil saya masuk, saya tertutup, saya sementara ada acara penting. Saudara, saya tidak bertanya panjang, saudara, saya panggil sapam-sapam yang ada di semua yang kuat. Karena mobil yang di belakang dia itu kebetulan di lock lagi, saudara, tidak bisa digerakkan, saudara. Saya berupaya, saudara, untuk mencari jalan untuk bagaimana saya tinggalkan dulu kepentingan saya. Saudara, kemudian sedikit berkeringat untuk membantu, untuk bagaimana supaya ada jalan keluar. Setelah saudara berhasil mobil itu keluar, saudara, orang itu bertanya kepada saya, dia katakan, Bapak siapa, Pak? Dia tidak pernah kenal saya, saudara. Saya adalah gembala gereja ini. Saudara, dia kemudian katakan, Pak, maaf sekali, dia tidak menyangka, saudara, ya. Kemudian setelah berbincang sekali, saya katakan, Bapak sering antar anak, bagaimana kalau minggu depan Bapak tidak hanya mengantar, tapi Bapak luangkan waktu untuk beribadah. Saudara, sejak hari itu, saudara, minggu depannya orang itu datang ke gereja dan tidak pernah tidak datang lagi ke gereja. Dan dia menjadi seorang yang sangat menolong dan mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan sekian puluh tahun di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara, saya tidak pernah menyangka, saudara, hanya memindahkan mobil, saudara, menolong orang ini untuk dia melihat bahwa gereja itu sungguh-sungguh punya kesungguhan hati, tidak hanya melempar tugas dan tanggung jawab, tapi melakukannya. Dan dia menjadi seorang pelayan yang dipakai oleh Tuhan. Saudara yang saya kasihi, kira-kira saudara-saudara, kalau saudara hari ini kembali ke rumah saudara, saudara mulai menyadari bahwa pelayanan yang kita berikan bukan pelayanan program, tapi pelayanan yang mendarat. Pelayanan yang tidak perlu kita khawatir, saudara-saudara, karena kita lakukan itu di dalam nama Yesus, saudara-saudara. Untuk kemuliaan Tuhan.
Saya percaya saudara-saudara, GKI Karawaci akan sangat diberkati. Bukan emas dan perak yang kita punya, saudara. Saudara, tidak ada masalah dengan emas dan perak. Kalau Tuhan mau berkati, itu pasti ada, saudara. Tapi bagaimana kita memakai emas dan perak itu adalah pelayanan yang jauh lebih berharga daripada emas dan perak itu sendiri. Mari kita berdoa, saudara. Bapa dalam surga, terima kasih karena kami memiliki lebih daripada emas dan perak. Pada waktu dunia sementara mencari emas dan perak, Tuhan tolonglah kami, Tuhan yang lemah ini, supaya kehidupan kami dapat melayani lebih daripada emas dan perak. Dan biarlah Tuhan setiap pelayanan kami dapat melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan pribadi kami. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.